Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Rifki dari D3 Mekanisasi Pertanian, pelajaran agama Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak, etika, dan moral secara konseptual memiliki makna yang berbeda, namun pada aras praktis memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai-nilai perbuatan manusia. Seseorang yang sering berkelakuan baik kita sebut sebagai orang yang berakhlak, beretika, bermoral, dan sekaligus orang yang mengerti susila. Sebaliknya, orang yang berperilaku buruk disebut orang yang tidak berakhlak, tidak bermoral, dan tidak beretika. Konotasi baik dan buruk dalam hal ini sangat bergantung pada sifat positif atau negatif dari suatu perbuatan manusia sebagai makhluk individu dalam komunitas sosialnya. Yang kedua, perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Etika bertolak ukur pada akal, pikiran, atau rasio. Moral tolak ukurnya adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Etika bersifat pemikiran filosofi yang berada pada tatapan konsep atau teoritis. Pada aras aplikatif, etika bersifat lokatif dan temporer sesuai konsensus. Dengan demikian dia disebut etiket. Etika praktisis atau dikenal juga dengan adab, tata krama, atau juga disebut dengan tata susila. Moral berada pada dataran realitas praktis dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat. Etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Moral yang diungkapkan dengan istilah moralitas dipakai untuk memilih suatu perbuatan. Akhlak berada pada tatapan aplikatif dari suatu tindakan manusia dan bersifat umum, namun lebih mengacu pada barometer ajaran agama. Jadi, etika agama Islam termasuk salah satu etika religius yang ada. Itu tidak lain adalah akhlak itu sendiri. Akhlak juga berada pada level spontan sampai spesifik karena kebiasaan individual atau komunitas yang berada disebut dengan adab sebagai adab mencari ilmu, adab pergaulan, keluarga, dan lain-lain. 3. Apakah akhlak bisa dibentuk? Jawabannya adalah bisa. Yang pertama, melalui cara pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung. Kepribadian atau budi pekerti manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan melalui pembiasaan. Yang kedua, melalui keteladanan. Akhlak yang baik tidak cukup pembentukannya hanya dilakukan melalui pelajaran, instruksi, dan larangan. Sebab tabiat jiwa manusia untuk menerima keutamaan itu tidak cukup dengan hanya seorang guru atau seorang orang tua mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan itu. Menanamkan sopan santun tidak seperti makan instan yang dalam hitungan menit dapat terwujud, namun memerlukan waktu yang cukup panjang dan pendekatan yang lestari. Yang ketiga, menganggap diri ini banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Jika seseorang menghendaki dirinya berakhlak mulia, hendaknya ia terlebih dahulu mengetahui kekurangan dan cacat yang ada dalam dirinya dan membatasi sejauh mungkin untuk tidak berbuat kesalahan sehingga keburukan dan kecacatannya itu tidak terwujud dalam kenyataan. Baiklah, sekian pelajaran agama Islam yang dapat saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.